Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa untuk pertemuan minggu ke-14 kali ini, kita akan membahas mulai dari famili Malvaceae sampai ke famili Rubiaceae. Nah, jadi ada beberapa famili yang akan kita bahas hari ini. Nah, dari slide ini kita bisa melihat beberapa famili dari famili pohon penting tersebut. Di antaranya ya, ini adalah bunga dari Hibiscus rosa sinensis, kembang sepatu ya dari famili Malvaceae. Kemudian ini adalah foto dari bunga dan daun dari famili Rubiaceae, Anthocephalus kadamba ya, jabon. Kemudian ini adalah buah dan buah dan daun ya dari saya kira ini kalian tahu ya, famili Myrtaceae, Syzygium ya. Kemudian ini adalah buah langsat dari famili Meliaceae. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ke famili yang pertama. Jadi, famili Malvaceae. Famili Malvaceae adalah famili dari apa spesies kembang sepatu gitu ya. Itu dia habitusnya jadi tumbuh sebagai herba, dapat dijumpai dalam bentuk herba, perdu, kemudian pohon. Nah, eh, adapun daunnya itu memiliki tipe simple leaf atau daun tunggal, kemudian duduk alternate. Jadi dia duduk daunnya itu berseling gitu ya. Dan memiliki stipul, jadi ada stipulnya. Kemudian getahnya itu tidak ada getah gitu ya, jadi dia tidak bergetah. Kemudian yang menjadi ciri khas dari famili ini adalah stylenya itu panjang, jadi pada bunganya itu stylenya panjang. Kemudian stamennya banyak dan duduk lateral dekat dengan stigma. Jadi stamennya itu duduk lateral dekat stigma. Nah, genusnya itu ada sekitar 244 genus dan perlu saya sampaikan bahwa famili ini sebelumnya eh, apa dengan pentaksaan yang baru gitu ya, sebelum pentaksaan yang baru, sebelum sistem filogeny itu eh, hanya berdiri sendiri gitu ya dari famili Malvaceae. Namun saat ini terdapat 3 subfamili di dalam famili Malvaceae itu. Ada subfamili Bombacoideae, ada subfamili Sterculioideae, dan ada subfamili Tilioideae. Nah, subfamili ini sebenarnya berasal dari famili yang terpisah sebelumnya. Jadi awalnya adalah famili Bombaceae, famili Sterculiaceae, dan famili Tiliaceae. Nah, cuman kemudian dengan pentaksaan yang baru, kemudian akhirnya digabung menjadi satu famili menjadi famili Malvaceae. Walaupun di dalamnya ada sub famili. Nah, uh, ini adalah spesies penting dari famili Malvaceae. Ini adalah Hibiscus tiliaceus ya, waru yang ini. Kemudian Hibiscus rosa sinensis, saya kira sudah sering tahu ya dua spesies ini. eh, Kembang sepatu. Saya kira waktu mungkin masih SMA, SMP atau masih SD gitu ya sering main-main apa lagi namanya bunga dari spesies Hibiscus rosa sinensis ini. Kemudian ada kapas ya, Gossypium arboreum, itu juga famili dari spesies dari famili Malvaceae. Nah, selanjutnya adalah
kita masuk ke famili Malvaceae untuk subfamili Bombacidae gitu ya. Nah, ini adalah subfamili dari durian. Nah, tentunya adik-adik ini pada tahu nih kalau durian gitu ya. Sekarang biasanya pada musimnya. Eh, itu dapat dijumpai dalam bentuk pohon, ya tumbuh dalam bentuk pohon. Kemudian daunnya itu simple leaf, jadi dia daun tunggal. Eh, Walaupun ada yang palmately compound, jadi ada juga yang palmately compound, jadi ada juga daun compound. Tapi umumnya dia daun simple leaf, daun tunggal. Kemudian berstipul, jadi ada stipulnya. Kemudian tidak memiliki atau tidak bergetah, gitu ya. Dan memiliki uh, ciri khas itu petiolnya mengecil pada bagian pangkal. Jadi ini kebalikannya dari famili Anacardiaceae gitu ya. Jadi kalau famili Anacardiaceae itu kan sebaliknya, jadi dia membesar ke pangkal. Kalau ini mengecil ke bagian pangkal. Kemudian permukaan daunnya itu memiliki sisik atau sering bersisik dengan drip tip berwarna keperakan. Jadi ada semacam warna-warna perak. Kalau kalian lihat di bawah daunnya, itu dia seperti bersisik ya, dan ada berwarna keperakan. Tapi itu bisa dilihat dengan menggunakan loop gitu ya, lebih dekat gitu. Nah, adapun dari famili Malvaceae ini memiliki sekitar 24 genus ya dari subfamili ini gitu. Terus ini adalah famili dari Bombacidae itu, subfamili Bombacidae. Ada Bombax ya, kemudian ada Durio ya, durian. Nah, perlu kalian ketahui bahwa durian ini terdapat 27 spesies gitu ya. Dan utamanya sebagian besar banyak dijumpai di Kalimantan. Jadi di hutan-hutan Kalimantan itu ada beberapa spesies ya, spesies durian yang kita bisa jumpai. Namun yang paling terkenal saya kira ya adalah durian Sibetinus gitu ya, yang kita makan gitu ya, yang sering kita konsumsi. Nah, terus ada Ceiba pentandra atau kapuk randu, saya kira ini juga sering ya di kalian lihat, utamanya yang dari arah Kabupaten Cileponto gitu ya, Kabupaten Banai, itu banyak ini tumbuh di wilayah sana di kebun-kebun. Tidak hanya di kabupaten tersebut ya, saya kira di berbagai kabupaten di Sulawesi, di Indonesia saya kira ini banyak kita bisa lihat. Gitu. Nah, bombaks ini mungkin agak sulit dijumpai ya. Ini biasa kita lihat di hutan. Terus kalau Anda pernah ke kebun raya Bogor, itu ini banyak ini yang pohon besar-besar tinggi, besar gitu ya. Nah, itu adalah jenis dari uh, spesies Bombax. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi dia uh, petiolnya itu mengecil ke pangkal. Jadi di sini bagian ini besar, kemudian dia mengecil ke sini. Jadi itu yang menjadi penciri khas dari famili ini. Jadi kebalikannya dengan famili dari Anacardiaceae, mangga ya. Kalau kalian lihat pohon mangga, daunnya itu petiolnya itu petiol apa besarnya di sini, kemudian mengecil ke bagian pangkal, membesar ke bagian pangkal. Kali ini mengecil ke bagian pangkal. Oke, lanjut ke famili sub Sterculioideae. Ini dari famili Sterculiaceae sebelumnya gitu ya. Famili dari kalumpang. Jadi mungkin uh, kalian juga bisa lihat gitu ya. Nah, kalau di Fakultas Kehutanan itu depannya itu ada beberapa tuh titik. Ada apa? Kalumpang itu. Terus di dekat masjid kampus itu juga ada kita bisa lihat
spesies dari apa kalumpang ini. Nah, dari subfamili Sterculiidae ini kita bisa jumpai dalam bentuk perdu, ada juga pohon. Kemudian eh, tipenya ya itu simple, tipe daunnya simple, walaupun dia jarang palmate, gitu, tapi ada gitu ya. Kemudian duduk daunnya itu alternate dan spiral. Jadi alternate tapi kayak seperti melingkar, tapi dia sebenarnya alternate, tapi dia tidak whorlate gitu ya. Kalau whorlate itu kan betul-betul mengumpul dan eh, melingkar gitu. Tapi ini adalah agak kelihatan mengumpul, tapi dia alternate dan berbentuk spiral. Kemudian dia memiliki stipul, subfamili ini memiliki stipul, namun tidak apa namanya itu, dia stipulnya kadang mencolok, gitu ya. Kemudian tidak bergetah, terus ciri khususnya itu kecilnya juga membesar pada kedua bagian ujung seperti barbel. Jadi eh, apa dia dua kiri kanannya itu ada barbelnya. Ada sekitar 70 genus dari famili ini eh, yang dapat kita jumpai. Ini adalah spesies dari eh, Sterculiidae. Pertama ada Pterosphermum, bayur-bayuran gitu ya. Terus ada Scapium macropodum, kemudian ada Theobroma cacao, kemudian ada Heritiera littoralis, kemudian ada Sterculia foetida, kalumpang. Ini Pterosphermum yang ini ya. Kemudian ada kakao, kemudian ada Heritiera, ada Sterculia foetida. Ini buah dari kalumpang gitu ya. Mungkin Anda sering lihat gitu ya. Terus selanjutnya adalah kita ke subfamili Tiliodiae. Ya, Tiliodiae itu merontong gitu ya. Jadi famili dari spesies merontong. Itu dapat kita jumpai dalam bentuk perdu, kemudian ada juga pohon, kemudian daunnya itu tipenya simple, jadi daun tunggal. Kemudian duduk daun itu alternate, berseling, walaupun ada juga yang opposite gitu. Nah, dia juga memiliki stipul, kemudian tidak bergetah. Ciri khasnya adalah cabang atau ranting yang berbulu atau pubescens. Jadi dia ada apa namanya rantingnya atau berbulu. Itu adalah subfamili dari Malvaceae, utamanya di Tiliodiae. Nah, ada 41 genus dari subfamili ini. Di antaranya ada Sloania atau merontong ya. Kemudian ada Beria cordifolia, sepat. Kemudian ada dari famili Grevia, ada di spesies Grevia gitu ya. Itu apa yang bisa kita lihat ya di Indonesia gitu. Nah, ini adalah Sloania. Kemudian Sloania ini dan Beria itu memiliki nilai ekonomi sebagai penghasil kayu bahan bangunan yang bagus gitu ya. Terus kita pindah ke famili Meliaceae. Famili Meliaceae ini adalah famili yang spesiesnya hampir semuanya merupakan penghasil buah gitu ya. Jadi di antaranya adalah langsat, ada banyak ya saya kira pohon-pohon dari famili Meliaceae ini, termasuk di antaranya adalah apa?
apa namanya, eee, mahoni juga termasuk dalam famili Liliaceae. Terus, spesies apa, famili ini, dapat kita jumpai dalam bentuk perdu. Jadi habitusnya itu perdu, kemudian, dapat, kita jumpai pula dalam bentuk, pohon. Nah, eee, tipe daunnya itu, dia, eee, outpinnate, jadi dia majemuk, kemudian, jarang simpel, walaupun ada juga yang simpel, tapi jarang. Terus, duduk daunnya itu alternate, jadi dia, berseling, jadi majemuk berseling. Kemudian tidak memiliki stipul, eee, dia memiliki getah, tapi, sangat sedikit. Jadi kalau misalnya kita patahkan rantingnya atau daunnya itu ketika pertama mulai itu kadang tidak kelihatan, tapi lama-lama ada perlahan gitu ya, ada sedikit gitu getahnya. Kemudian, petiolnya pendek, jadi petiolnya pendek membengkak ke pangkal, kemudian, leaflet umumnya dia opposite gitu. Jadi petiolnya pendek membengkak ke pangkal, petiol dulunya gitu ya, petiol dulunya itu, pendek, membengkak ke pangkal dan, leafletnya umumnya, opposite gitu. Ada 20 genus dari famili ini. Nah, spesies, penting dari famili ini misalnya ada langsat gitu ya, Lansium, domesticum, kemudian ada Sundaricum kecapi gitu ya. Eee, terus ada Toonas sureni, suren, ada Aglaya, ada Chisoceton, kemudian ada Swietenia macrophylla, ada Silocarpus granatum gitu ya. Nah, Aglaya dan Chisoceton ini yang saya kira banyaknya dijumpai di hutan gitu ya. Walaupun sebenarnya Toonas sureni juga kita bisa jumpai di hutan. Nah, kecapi juga kita bisa jumpai di hutan gitu ya. Hutan alam gitu ya. Kalau yang mahoni, Lansium domesticum itu umumnya sih banyak dibudidayakan gitu ya. Sekira mudah kita jumpai. Tapi Tona, Aglaya, Seseton ini itu bisanya kita jumpai di hutan. Walaupun ada beberapa juga bisa dijumpai di dekat-dekat kebun masyarakat ya, Tona Suren ini. Karena kayunya sangat bagus gitu ya untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Nah, ini adalah Lansium domesticum ya. Ini buahnya. Kemudian ini adalah Sondaricum kecapi. Terus ini buahnya ada Swietenia macrophylla. Sekira kayunya yang kemudian bagus bagus ya untuk bahan bangunan. Nah, eh, itu adalah dari apa spesies dari famili Meliaceae. Saya lanjut ke famili Moraceae. Famili Moraceae adalah famili dari keluarga nangka. Jadi keluarganya nangka ini, nangka-nangkaan, sukun termasuk juga. Jadi famili ini dapat kita jumpai dalam bentuk liana, perdu, kemudian pohon. Kemudian daunnya itu simple leaf, daun tunggal. Kemudian duduk daun alternate. Kemudian dia memiliki stipul, jadi ada stipulnya. Kemudian ini stipulnya yang saya kira sangat apa namanya sangat mudah kita bisa identifikasi di lapangan. Terus getahnya putih melimpah, jadi morase itu ketika kita toreh batangnya itu langsung mengeluarkan getah eh, putih gitu ya, agak encer dan melimpah gitu. Jadi itu famili dari Moraceae. Kemudian ciri khas dari famili ini khusus untuk tikus, jadi di bagian apa daunnya itu ada 3 tulang daun di bagian pangkal. Jadi ada 3 tulang daunnya di bagian pangkalnya. Terus untuk Artocarpus itu bentuk daunnya berubah-ubah gitu ya. Jadi ketika uh, apa kita ambil contoh misalnya Artocarpus heterophylla waktu masih kecil gitu ya. Saya kira saya jelaskan waktu di
pengenalan anakan pohon gitu ya, mengenalkan pohon waktu masih kecil, dia bentuknya ada kayak lobnya gitu ya, torehan-torehannya bisa atau ternyata dia menjadi apa namanya, daunnya menjadi lebih kecil gitu. Itu saya kira dari famili Artocarpus. Terus ada 53 genus dari famili ini, sekitar 53 genus ya untuk famili Moraceae. Nah, ini adalah spesies-spesies penting dan yang memiliki nilai ekonomi dari famili ini. Ada Antiaris toxicaria, ada Artocarpus, ya, ada Artocarpus communis, sukun. Enak ini di Korea gitu ya, buahnya. Terus ada Artocarpus heterophylla, ada Artocarpus integra, gitu. Terus ada Ficus. Nah, Ficus ini eh, ada banyak gitu ya, ini banyak di hutan. Di Taman Nasional Babul saja itu kalau kalau saya tidak salah lebih dari 50 spesies ya, kurang lebih 50 spesies kalau tidak salah gitu ya. Spesies Ficus itu. Ada Ficus benjamina, ada Ficus septica, ini maaf ya, maksudnya huruf kecil. Ficus elastica, kemudian apa? Ada juga Morus alba atau Morbei. Ini apa? Di Kampung Rimba saya kira banyak ini bisa kalian lihat. Ini adalah nangka ya, saya kira sudah sering lihat. Terus apa? Artocarpus communis, Atilis, daun dari Antiaris toxicaris, kemudian Morbei ya, Morus alba. Ini buahnya ini enak ini kalau sudah berwarna agak hitam keungu-unguan gitu ya. Nah, itu manis sering saya makan waktu saya masih kecil gitu. Terus ini adalah ficus. Jadi ficus ini daun beringin ya, ficus benjamina. Eh, ini adalah apa, buahnya dari ficus itu. Saya mau memperlihatkan yang stipulnya. Jadi stipulnya itu yang ujung ini. Dia ada yang membungkus daun muda. Itu yang disebut dengan stipul dan apa namanya? Nanti ketika dia jatuh itu akan meninggalkan bekas stipul yang disebut dengan stipul scar. Jadi di Artocarpus apa Heterophylla communis ya itu paling kelihatan itu besar di ujungnya yang membungkus. Nah, kita lanjut ke famili Myristicaceae. Nah, famili Myristicaceae ini adalah famili dari pala gitu ya. Nah, famili ini dapat kita jumpai tumbuh dalam bentuk perdu atau juga dalam bentuk pohon. Kemudian tipe daunnya itu simple leaf atau daun tunggal. Kemudian duduk daunnya itu adalah alternate. Kemudian dia tidak memiliki stipul. Namun yang paling mudah dikenali dari spesies ini adalah dia memiliki getah merah atau bening kemerahan. Jadi itu mudah mengenalinya. Jadi bening kemerahan. Sebenarnya ada dua ya spesies, dua famili yang memiliki getah merah. Salah satunya juga adalah dari famili Euphorbiaceae tapi tidak umum gitu ya, benih kemerahan. Tapi yang memang paling banyak adalah famili dari Myristicaceae. Jadi umumnya famili Myristicaceae itu merah apa namanya bening kemerahan. Makanya kalau di hutan, ini ketika saya di hutan itu saya sangat mudah mengenali oh ini adalah famili dari Myristicaceae keluarga dari pala karena getahnya berwarna merah gitu. Jadi hampir semua hanya dia famili dia yang memiliki getah merah. Walaupun ada juga di famili Euphorbiaceae gitu ya, tapi tidak semua famili Euphorbiaceae getahnya merah. Nah, sehingga kalau orang lokal, kalau Anda di wilayah Sulawesi ini dia sebut biasanya darah-darah, darah-darah. Ini darah karena darah kan kayak seperti darah gitu keluar. Jadi makanya dia sebut darah-darah. Terus ciri khasnya itu petiolnya agak gemuk ya di bagian atas beralur. Jadi gemuk bagian apa petiolnya itu gemuk bagian atas dan ada alurnya gitu. Mulai dari apa namanya? Dari vein masuk ke arah pangkal itu ada alur di bagian situ.
Ada 21 genus dari famili ini. Spesiesnya apa-apa saja. Ini pala gitu ya, Myristica fragrans. Ini daunnya, ini kemudian buahnya gitu ya. Terus ada Pnema, ada Horsfeldia, ini banyak di hutan. Jadi di hutan pendidikan saya kira dua jenis ini kita bisa uh, jumpai gitu ya. Saya kira tidak hanya buahnya ya, di masyarakat ini kayunya juga biasa digunakan untuk bahan bangunan. Terus ada famili Myristicaceae, Myrtaceae gitu ya. Jadi famili Myrtaceae ini atau famili jambu, ini saya kira famili yang banyak di hutan, utamanya di Sulawesi. Di Pulau Sulawesi sangat terkenal dengan dua famili ya, famili Myrtaceae dan famili Myrtaceae dan famili Moraceae. Jadi itu yang banyak kita bisa jumpai di hutan. Masuk ke hutan, oh banyak ada jambu. Saudara kok ada jambu-jambu melimpah ruah ini di hutan. Nah, eh, famili ini dapat kita jumpai dalam bentuk perdu, kemudian pohon, kemudian tipe daunnya itu simple, kemudian duduk daunnya itu oposit, berhadapan, jarang alternate, walaupun ada juga yang alternate, tapi jarang gitu ya. Nah, tapi umumnya adalah oposit. Dan tidak berstipul, jadi tidak ada stipulnya. Jadi dia berhadapan dan tidak berstipul, karena ada juga berhadapan dan berstipul. Jadi supaya kalian bisa apa namanya mengenal spesiesnya dan mudah menghafal di lapangan gitu ya. Dia oposit dan tidak berstipul. Itu adalah famili Myrtaceae. Kalau dia oposit dan tidak kalau dia berhadapan dan berstipul itu adalah famili Rubiaceae. Jadi itu. Terus kita lanjut. Ini adalah spesies-spesies dari famili Myrtaceae tersebut. Ada Syzygium, ada apa namanya jambu-jambuan ya Syzygium. Ada Melaleuca leucadendron, ada eucalyptus, ada Syzygium polyanthum, ada banyak ya, dan ada jambu biji gitu ya. Nah ini Syzygium akeum, Syzygium uh, kumini gitu ya. Ini yang apa namanya? Waktu saya masih sekolah di SMP, SMA ini kan saya sekolah di kampung gitu ya. Ini banyak ini kita pulang, oh kita ambil buahnya, gitu. Kita taruh di saku gitu. Sampai ke rumah itu ungu gitu, punya baju. Terus ada Syzygium aromaticum ya, cengkeh. Kemudian ada ini adalah kayu putih, Melaleuca. Terus ini adalah Eucalyptus declupta, Leda. Ini depannya kampus apa namanya di kampus Unhas, utamanya di rektorat, bukan depan kampus ya, depannya rektorat gitu ya. Itu ada beberapa pohon ini kalian bisa jumpai apa namanya besar-besar pohonnya. Ini saya kira sudah tahu ya, ada Psidium gua Java gitu ya. Nah, ini yang apa Eucalyptus declupta ini yang alternate. Jadi dia tidak berhadapan. Makanya ada jarang jarang yang apa uh, opposite, tapi umumnya opposite gitu ya. Terus kita pindah ke famili Rhizoporaceae, famili bakau gitu ya. Nah, bakau ini utamanya tumbuh di apa di muara gitu ya, di pertemuan antara sungai dan laut gitu ya. Nah, jadi eh, famili Rhizoporaceae ini itu habitusnya adalah perdu, ada juga pohon, kemudian eh, duduk daunnya itu adalah simple, tipe daunnya simple, dan duduk secara oposit, kemudian berstipul. Jadi dia duduk daunnya oposit dan berstipul. Nah, eh, ini juga tadi ya. Jadi selain yang rubiaceae ada juga yang
Rhizoporacea yang duduk daunnya oposit dan berstipul. Tapi ini tumbuhnya di wilayah uh, muara gitu ya, ke arah pantai gitu ya, atau biasa kita sebut di wilayah mangrove gitu. Dan tidak bergetah. Kemudian umumnya ditemukan pada daerah pertemuan sungai dan laut. Jadi di sini ada laut gitu ya, pertemuan sungai dan laut. Maaf, ini tidak terketik. Nah, terus ada 15 genus dari famili ini. Oh, ini ke bawah ternyata. Maaf gitu ya. Nah, jadi ada 15 genus dari famili Rhizoporacea ini dan umumnya dijumpai di wilayah mangrove gitu ya, di wilayah pertemuan antara sungai dan uh, pantai. Nah, walaupun ada satu sebenarnya spesies dari famili Rhizoporacea ini yang bisa kita jumpai di wilayah darat, yaitu Caralia gitu ya. Nah, spesies dari famili Rhizoporacea ini diantaranya ada Bruguera ya, kemudian ada Seriop tagal gitu ya, ada Rhizopora, kemudian ada Caralia gitu ya. Terus ini misalnya Bruguera gymnorrhiza, ada Rhizopora mucronata gitu ya, ada Seriop tagal gitu ya, dan oh, beberapa spesies lain gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah famili dari Rosaceae, dari mawar-mawaran atau famili dari spesies sakura gitu ya. Itu uh, adalah spesies dari famili Rosaceae. Nah, famili Rosaceae ini dapat kita jumpai di sekitar kita, ada berbentuk liana, ada juga berbentuk perdu, ada juga berbentuk pohon. Jadi habitusnya itu ada liana, perdu, dan uh, pohon gitu ya. Nah, tipe daunnya itu simple, walaupun ada juga yang pendek. Kemudian alternate, duduk daun alternate. Terus dia memiliki stipul, kemudian tidak bergetah. Ciri khasnya tepi daunnya itu dentate atau serrate, jadi ada berserrate gitu ya, ada belajar kan di morfologi gitu ya, bergerigi gitu, dan biasanya ada duri-duri gitu ya. Dan pada petiol ditemukan sepasang gland. Jadi ada dua bintik di bagian antar di petiolnya gitu ya, di bagian ke arah pangkal gitu ya. Itu ada petiolnya. Terus spesiesnya yang mana-mana saja. Ini ada strawberry gitu ya. Jadi strawberry juga termasuk. Fragaria pesca, gitu, pesca. Kemudian Molus sylvestris, apel, kemudian rosa ya, berbagai jenis mawar-mawaran, kemudian Prunus atau sakura. Ini mungkin sulit bagi kalian melihat kalau di Indonesia. Kalau di Jepang nih bulan April ini musim-musimnya berbunga. Saya kira itu adalah spesies dari famili Rosaceae. Terus ini adalah famili Rubiaceae, ini adalah famili terakhir ya untuk pertemuan ke-14 ini. Famili kopi gitu ya, jadi keluarganya kopi. Nah, famili ini dapat kita jumpai di lapangan itu dalam berbentuk herba, tumbuh dalam bentuk herba, tumbuh dalam bentuk perdu, pohon, atau juga liana. Jadi hampir semua habitus dapat kita jumpai gitu ya, tipe habitus. Nah, daunnya itu simple, daun tunggal, kemudian dia berhadapan, duduknya oposit, walaupun ada juga yang overlap, tapi jarang gitu ya. Dia memiliki stipul, ada stipulnya, kemudian tidak bergetah, sehingga yang menjadi ciri khas ya. Selain Rhizoporacea, ya tumbuhan dengan daun berhadapan, berstipul,
itu mungkin saja Rubiaceae. Jadi mungkin Rubiaceae. Tapi perlu Anda ingat bahwa ada juga famili Rhizosphoraceae yang saya sampaikan tadi. Rhizosphoraceae itu kan dominannya tumbuh di wilayah di sekitar antara sungai dengan apa wilayah sungai dengan pantai gitu ya, di wilayah mangrove. Tapi ada satu spesies yang tumbuh di wilayah darat, itu adalah Caralia gitu. Nah, eh, ada sekitar 620 genus dari famili ini, dari famili Coffeecopian ini. Nah, yang mana saja spesiesnya? Ada famili apa? Ada spesies dari Coffea robusta, Coffea arabica, gitu ya, ada Coffeecopian. Ada gardenia, ini bunga gardenia. Ada Ixora gitu ya, Ixora asoka. Ada Anthocephalus, jabon gitu ya, jabon merah, jabon putih gitu. Ada Uncaria gambir ya, gambir-gambiran. Nah, itu ini banyak ada juga di hutan pendidikan yang bisa kita jumpai ini. Hampir semua ya, kita bisa sering lihat, biasa kita lihat apa namanya spesies ini. Terus ini yang Anthocephalus sinensis gitu ya. Nah, jadi daunnya berhadapan gitu ya. Berhadapan, berstipul gitu. Nah, mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan ke-14 untuk famili dari Malvaceae sampai ke famili Rubiaceae. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan kemudian membahas terkait famili apa sekarang Rubiaceae, nanti akan berpindah ke famili yang berabjad RS, berarti S gitu ya. Nah, nanti di pekan 15. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-14 ini. Jadi saya mereview bahwa dari famili Malvaceae, kemudian famili Meliaceae, dan selanjutnya sampai ke Rubiaceae. Ini tentunya Anda